Halo, jumpa lagi dengan saya Rio Christian dari CEO BPRKAS Indonesia. Ya, kenapa jadinya seorang Rio Christian dari tadinya bersekolah latar belakang hukum akhirnya menjadi seorang bankir? Calling, panggilan. Jadi setiap orang itu adalah mendapatkan panggilan. Jadi seorang Rio Christian hari itu mendapat panggilan untuk menjadi bankir. Kenapa? Karena kalau saya jadi bankir, saya bisa bantu banyak orang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mengapa memilih BPRKAS Indonesia? BPRKAS Indonesia berdiri, ya kan ya, tadi kembali lagi, panggilan tersebut harus diwujudkan dalam sesuatu tindakan action yang nyata. Itu apa? Saya bersama tim membangun BPRKAS Indonesia, sehingga apa, kita bisa bantu orang-orang yang hari ini lagi bangun bisnis di sektor UMKM. Motivasi terbesar saya membangun BPRKAS Indonesia itu tadi, membantu para UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Bali, untuk mereka dapat mengembangkan usahanya, mereka dapat merubah hidupnya, dan mereka dapat merubah dari lingkungannya. Nah, peran yang harus dimiliki seorang CEO atau seorang pemimpin yaitu pertama, dapat menjadi contoh yang baik. Ya kan? Jadi kalau seorang CEO itu berbeda posisinya kalau sifatnya leader dan seorang bos. Seorang leader, jadi lebih tepatnya CEO itu adalah seorang leader. Yaitu bagaimana dia membawa timnya, ya kan, dengan visinya apa menuju yang mereka tuju. Jadi leadership itu kuat tetapi dengan harus memberikan pelayanan yang baik. Kemudian yang kedua, seorang CEO itu harus membawa perusahaannya ke sebuah tempat yang jauh lebih baik. Artinya tujuan perusahaan menjadi lebih berkembang, menjadi lebih besar. Kemudian dapat mengkoordinir orang-orang yang di dalamnya yang memiliki mimpi masing-masing, menyatukan mimpinya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, ini pertanyaannya susah nih. Hari pertama saya di kantor saat BPRKAS pertama kali berdiri, yang saya lakukan yaitu berdoa. Kenapa saya bilang berdoa? Karena hari itu saya masuk ke sebuah tempat yang memulai sesuatu yang baru. Dan hari itu secara manusiawi seorang Rio Christian memiliki kepercayaan diri yang kurang. Kenapa? Tahu misinya, tahu tujuannya, ya kan? Visinya besar dan jelas, tetapi tetap rasa takut itu ada. Nah, untuk menghilangkan rasa takut itu, pertama kali saya masuk ke ruangan saya, hari pertama saya berdoa. Nah, kalau hari ini ngomong apakah pencapaian hari ini sesuai dengan rencana di awal? Belum. Kenapa? Karena ada faktor eksternal yang mengganggu kita. Nggak cuma saya, tapi semua usaha yang hari ini ada di Indonesia dan seluruh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 membuat kita sedikit menahan diri, merubah berbagai hal yang sudah kita rencanakan, merubah berbagai hal yang harusnya kita eksekusi, nggak bisa kita eksekusi. Tetapi kalau kita ngomong ke depannya, ya tetap harus diperbaiki. Harapan atau visi kita 10 tahun ke depan kita bisa bantu 10.000 UMKM Indonesia, khususnya di Bali, untuk bertumbuh. Dalam 10 tahun ke depan, BPRKAS harus punya 10.000 UMKM yang kita bina. Hari ini ngomong tantangan bagaimana di tengah pandemi adalah bagaimana tetap bisnis still growing. Bisnis harus terus berkembang, dan itu nggak mudah. Karena posisinya hari ini pandemi membuat aktivitas pertemuan itu menjadi tidak sama seperti sebelum pandemi. Kemudian yang kedua adalah merubah cara kerja. Itu adalah tantangan yang harus dihadapi. Nggak bisa kita dengan cara yang sama, pemikiran yang sama, strategi yang sama sebelum pandemi kita terapkan atau implementasikan di kondisi hari ini. Artinya kembali lagi, apakah sebuah perusahaan, khusus hari ini kalau kita ngomong BPRKAS, dapat beradaptasi dengan kondisi yang ada dan terus maju ke depan menghadapi situasi yang lagi nggak menentu hari ini. Iron Man, bankers, nasabah, Mastercard,
TikTok. Oke, untuk teman-teman kalian khususnya hari ini saya fokusnya adalah di generasi milenial atau generasi muda karena kalianlah masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Hari ini kondisinya memang lagi nggak baik, ekonomi hari ini nggak baik, kondisi segala sesuatunya menjadi tidak normal. Tetapi percayalah, hari ini ada opportunity, ada peluang untuk Anda bangkit tampil ke depan dengan segala sesuatu yang Anda miliki talenta dan kemampuan. Dan untuk hal ini yang usaha kalian lagi mandek atau usaha kalian lagi stagnan, tetap harus bangkit. Tetap harus coba berinovasi kreatif, ya kan? Dan kembali lagi, kegigihan itu penting. Karena yang membawa kita bisa bertahan adalah kegigihan. Gitu aja. Ya, kalau kita ngomong hari ini, apa yang membedakan seorang Rio Christian CEO dengan CEO yang lain ya? Saya nggak bilang hari ini saya CEO yang terbaik, karena masih banyak CEO yang lain. Tapi saya juga nggak bilang saya CEO yang jelek-jelek amat. Perbedaannya hanya dua. Yang satu adalah mau untuk berpikir kreatif. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Terus yang kedua, mau mengeksekusi kreativitas yang Anda pikirkan. Hari ini banyak orang tahu mau bikin sesuatu yang bagus, sesuatu yang kreatif, tapi nggak berani bayar harga untuk melakukannya. Oke, 20 tahun lagi seorang Rio Christian mungkin Anda akan ngeliat di Ubud pakai topi petani, ya kan, lagi macul sawah. Oke, karena kenapa? Saya pingin banget, ya kan, itu tadi. Sebenarnya impian saya salah satunya adalah apa? Kembali ke desa, hidup tenang, ya kan, nyawah. Saya Rio Christian, saksikan terus CEO Goals hanya di Mac TV, Magnificently Inspiring.